Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Osma Firakia ini dengan NPM akhir 083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper saya yang telah saya baca yang berjudul Diversity, Ecology, and Evolution of Archaea. Berikut hasil review paper saya. Awalnya, semua mikroorganisme non-eukariotik bersel tunggal diklasifikasikan sebagai prokariota dan monera. Klasifikasi awal ini dikelompokkan bakteri dan archaea ke dalam satu kelompok berdasarkan morfologi. Metode-metode ini menunjukkan bahwa kehidupan harus dibagi menjadi 3 domain, yaitu eukariot, eubacteria, dan archaebacteria. Ciri tersendiri dari archaebacteria yaitu unicellular prokaryotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel, memiliki dinding sel, mempunyai satu jenis RNA polimerase, dan biasanya hidup pada lingkungan ekstrim seperti daerah dengan kadar garam yang tinggi, dan reproduksi dengan cara pembelahan biner, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Perbedaannya tersendiri dengan bakteri, yaitu bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti, organisme yang termasuk dalam domain prokariot dan berukuran sangat kecil. Archaea sama khasnya dari bakteri, seperti halnya eukariot. Masing-masing dari 3 domain memiliki karakteristik genetik, biokimia, dan seluler yang unik. Faktanya, archaea memiliki lebih banyak kesamaan dengan eukariot daripada bakteri, seperti struktur genom, misalnya intron, histon, dan berbagai asal replikasi. Selanjutnya ada mesin transkripsi dan translasi, dan kurangnya peptidoglykan di dinding sel. Sampling taksonomi yang lebih luas dari keanekaragaman archaea telah memungkinkan pengkelompokan beberapa filum archaea ke dalam kelompok taksonomi yang lebih besar, yang sekarang disebut superphyla. Eukariot, sel isolat pertama yang diterbitkan dari ordo Methanobacterical yang diperoleh dari rumen sapi pada tahun 1958 dan juga merupakan anggota dari kelas Thermoplasma yang diisolasi pada tahun 1970 oleh laboratorium Thomas Brock. Beberapa tahun sebelum archaea beberapa kali dijelaskan oleh Kurt Woese, George Fox, dan lain-lain. Tidak lama setelah itu diperoleh metanogen dari beberapa perwakilan lain. Sekarang eukariota mengandung jumlah dan keanekaragaman garis keturunan yang paling banyak. Selain metanogennya sendiri yang terdiri dari beberapa kelas, anggota dari beberapa kelas ini telah dikulturasi, sebagai contohnya yaitu halofilik, acidofilik, atau lingkungan termofilik. Cabang baru kehidupan eukariot telah disinggung di awal. Archaea sering dianggap anggota langka dari biosfer mikroba, karena eukariot yang tidak dibudidayakan telah terbukti menjadi anggota domain yang dari beberapa ekosistem. Sebagai contohnya misalnya dari Marine Group 2 dan 3 yang sekarang disebut Posidomiales dan Pontarchaea. Archaea kadang-kadang mengaiti fraksi yang besar sampai 40% dari komunitas mikroba laut. Beberapa genom telah diperoleh dan memiliki garis keturunan yang berbeda di dalam eukariot. Sebagai contohnya, genom dari garis keturunan yang ditunjuk sebagai Marine Benedict Group E ditemukan dari ruang bawah tanah beku bawah laut. Genom ini telah diusulkan menjadi filum terpisah yang sekarang bernama Thermaocheta. Namun, penempatan mereka di dalam pohon kehidupan Archaea atau Tree of Life tetap diperdebatkan, dan analisis filogenik yang berbeda menunjukkan bahwa mereka onophyletic dan dengan eukariot atau bahkan bercabang dekat dengan Dipyann Archaea. Banyak cabang yang tidak berbudidaya lain dan yang gennya berdasarkan rRNA yang berada di dalam eukariot, terutama dari perairan laut dan sedimen. Selanjutnya adalah peran ekologis eukariota. Eukariota juga terlibat dalam oksidasi metana anaerobik sintrofik. Archaea menggunakan jalur inti untuk produksi metana di arah sebaliknya yang bergantung pada pasangan bakteri, biasanya peredam sulfat, denitrifer, atau bahkan peredam nitrat untuk membuat energik menguntungkan. Beberapa eukariot juga dapat terdegradasi hidrokarbon lainnya. Archaea ini adalah mampu menghasilkan metana dari alkana melalui disprosionasi, dan terlepas dari peran mereka dalam transformasi hidrokarbon, eukariot juga umumnya terlibat dalam belerang nitrogen dan siklus besi.
Selanjutnya ada superfilum DPANN. Carl Satter menemukan sel archaea terkecil yaitu kurang dari 400 nanometer yang menempel pada Ignicoccus yang diberi nama Nanoarchaeum equitans. Yang baru-baru ini, archaea tambang Richmond acidophilic atau ARMAN dan Nanoarchaeota telah terbukti menjadi bagian dari superfilum beragam yang disebut DPANN. ARMAN sendiri sebenarnya adalah dua film berbeda dari Microarchaeota dari kelompok 1-3 dan Parvacaeota kelompok 4 dan 5, sehingga menambahkan Microarchaeota sebagai film baru ke DPANN archaea. Alticartiota yang sebelumnya bernama Sinapormom pertama kali ditugaskan ke film Eukaryota, namun pada awalnya tidak termasuk ke dalam pohon hidup atau Tree of Life dari DPANN. Archaea dan filogeny yang diperbarui sekarang menunjukkan bahwa Alticartiota adalah film yang bercabang dengan DPANN. Peran ekologi DPANN archaea. Archaea yang termasuk dalam superfilum DPANN sebelumnya telah diabaikan oleh survei keanekaragaman, sebagian karena komposisi gen RNA mereka yang unik. Diperkirakan bahwa mereka terbatas pada lingkungan asam dan hidrotermal yang ekstrim. Kehadiran DPANN di lingkungan yang beragam menunjukkan bahwa mereka memainkan peran ekologis yang penting yang baru yang mulai direalisasikan. Ekspansi genomik yang cepat dari superfilum ini telah mengungkap bahwa kemampuan genetik dan metabolisme yang terbatas adalah fitur bersama dari sebagian besar archaea DPANN. Dan oleh karena itu, mereka harus bergantung pada interaksi dengan archaea lain untuk mendapatkan biomolekul penting. Meskipun DPANN dibatasi secara metabolik, beberapa di antara memiliki kapasitas genomik untuk memanfaatkan secara organik seperti karbon dan lipid melalui glikolisis, oksidasi beta, dan jalur lainnya. Berkurangnya genom dan gaya hidup simbiosis. DPANN memiliki intro unik pada gen 16S RNA dan RNA transfer dan panjang gen rata-rata yang relatif pendek yang mungkin merupakan hasil dari reproduksi genom. ARMAN menggunakan asam amino dan terbukti mengandung struktur teringkat dari membran tubular internal yang menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki beberapa bentuk kompartementasi, dan ARMAN sendiri dalam biofilm tambang memiliki banyak virus penginfeksi. Selanjutnya adalah pola kehidupan tek, yaitu Metamonismus memiliki jalur yang terlibat dalam produksi metana metotropik yang memberikan dukungan lebih lanjut untuk gagasan menarik bahwa kemampuan untuk siklus hidrokarbon archaea ada di luar Eukaryota. Jumlah dan keanekaragaman genom Eukaryota baru-baru ini ditingkatkan melalui analisis metadogomik sedimen hidrotermal laut dalam. Film baru lainnya yaitu Aigakerotal, di mana Caedarum subterranum adalah genom pertama yang direkonstruksi yang menunjukkan film tersebut terutama terkait dengan komunitas mata air panas oksik. Berdasarkan kandungan gen, mereka kemungkinan dapat memanfaatkan serangkaian polimer ekstraseluler dan dengan demikian mungkin penting dalam mendaur ulang karbon organik terlarut. Yang pertama ada Crenaka archaea. Banyak Crenaka archaea adalah heterotrof anaerobik, memanfaatkan protein dan gula, sementara yang lain adalah chemolioautotrof siklus belerang atau oksidasi dan reduksi. Crenarchaeotes yang paling banyak dipelajari adalah Suphobolus sp. Yang kedua adalah Taumaarchaeota. Taumaarchaeota memiliki hubungan penting dengan perubahan iklim karena aktivitas mereka telah dikaitkan dengan produksi gas rumah kaca dinitrogen oksida atau N2O. Yang terakhir ada Bathyarchaeota. Bathyarchaeota mampu mengoksidasi hidrokarbon rantai pendek selain metana. Yang baru-baru ini pengayaan kelompok 8 Bathyarchaeota diperoleh dengan lignin dan karbon anorganik atau bikarbonat sebagai sumber karbon yang menunjukkan bahwa mereka mampu memanfaatkan bahan organik rekaalsitan. Keragaman subcloud yang tinggi dan Bathyarchaeota menunjukkan bahwa fisiologi baru akan terus ditemukan dalam film yang tidak berbudaya ini. Dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa archaea pertama yang diidentifikasi adalah metanogen atau berasal dari lingkungan termofilik. Dengan metode baru menggabungkan filogenomik dengan taksonomi secara kualitatif yang disebut basis data taksonomi genom atau GTBD
yang memungkinkan penempatan genom baru ke dalam struktur taksonomi. Sifat terbatas dari pengambilan sampel genom Archaea berarti bahwa penetapan taksonomi saat ini dapat diubah secara signifikan dengan pengambilan sampel yang lebih besar di masa depan. Beberapa filum ini tidak terdeteksi karena primer PCR yang tidak menargetkan mereka, sementara yang lain telah ditemukan tetapi dengan sedikit repensasi dan dengan demikian tidak diberi sebutan filogenetik. Ini menunjukkan bahwa survei keragaman rRNA telah mengabaikan atau tidak mengakreditasi sejumlah besar keanekaragaman hayati yang ada di alam. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk lebih banyak penelitian yang menyediakan pengukuran fisiologis in situ, termasuk menghubungkan fungsi yang diukur dari sampel massal dengan yang ditemukan dalam rekonstruksi genom. Ditemukan juga teknik baru lain yang mirip dengan mikroautoradiografi yang dimana sel-selnya mengambil substrat radioaktif yang divisualkan yang disebut penandaan asam amino non-akademik bioortogonal atau BONCAT dapat mengungkap sel-sel aktif dengan melacak penggabungan asam amino sintetik ke dalam protein yang baru disintesis. Pada akhirnya, perkembangan lebih lanjut dalam mengenai fisiologi purba akan meningkatkan pemahaman kita tentang siklus biokimia dan memungkinkan kita untuk lebih akurat memodelkan aliran karbon dan energi. Kemampuan para ilmuwan yang semakin cepat untuk mendapatkan genom dari dan perangkat yang terus berkembang untuk melacak aktivitas komunitas alami akan terus mencerahkan ekologi dan evolusi purba. Mengingat sejumlah jauh pandangan kami telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tentu saja ada perbatasan baru yang harus dipetakan di antara cabang-cabang baru di Archaea. Mungkin segitu saja hasil presentasi review paper saya. Mungkin kurangnya dimaafkan. Terima kasih.